lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan tentang tata cara mengupload berkas pembukaan perguruan tinggi baru ke akun Silem Kerma di masing-masing badan penyelenggara atau yayasan yang Bapak Ibu miliki. Nah, pertama-tama kita harus mengakses ke laman atau halaman silemkerma.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya setelah terbuka seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik layanan akademik pada bagian bawah, klik seperti ini. Nah, selanjutnya akan teruskan ke portal seperti ini, lalu klik di link yang telah disediakan ini. Kita klik seperti ini. Nah, kemudian pada saat masuk ke dalam login pertama kali seperti ini, menu login akan muncul surat seperti ini, pemberitahuan-pemberitahuan terbaru dari uh, Direktorat Kelembagaan. Nah, selanjutnya ini kita close saja karena kebetulan saya sudah mendownload. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu, ada program layanan, kemudian ada berita, kemudian agenda, ketentuan, dan panduan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga mendownload tentang panduan penggunaan akun Silem Kerma. Nah, selanjutnya di bagian arsip pengumuman ini adalah arsip-arsip yang diupload oleh Direktorat Kelembagaan uh, yang terbaru. Nah, ini ada 28 Januari 2001 adalah yang terbaru. Jadi, sekitar 2 hari yang lalu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa langsung login ke uh, menu login ini. Kita klik aja seperti ini. Nah, ini saya sudah save ya Bapak Ibu. Nah, silakan aja di klik email dan passwordnya dimasukkan sesuai dengan akun yang telah Bapak Ibu miliki. Nah, akan tetapi kalau misalnya belum memiliki akun, nah Bapak Ibu terlebih dahulu harus mendaftar di daftar akun pengusul. Nah, jadi klik di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih di badan penyelenggara. Nah, di sini. Badan penyelenggara, kita klik seperti ini. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu melakukan pengisian form pembuatan akun login badan penyelenggara. Nah, kita pilih di sini misalnya yayasan, kemudian nama badan penyelenggaranya, kemudian ketua, kemudian alamat, kemudian nomor akta notaris, kemudian nama lengkap notaris yang membuat akta yayasannya, kemudian nomor surat pengesahan dari Kemenhumkam, Bapak Ibu, kemudian isikan juga email badan penyelenggara. Nah, kalau bisa, kalau belum bisa pakai yang khusus untuk kantor, bisa pakai Gmail atau Yahoo, Bapak Ibu. Kemudian password, kemudian ulangi password sekali lagi. Lalu, nah di sini Bapak Ibu perlu mengunggah surat permohonan. Jadi surat permohonan secara resmi dari badan penyelenggara Bapak Ibu. Selanjutnya diklik browse seperti ini. Lalu pilih filenya. Nah seperti ini ya. Pilih filenya dalam bentuk PDF. Nah kemudian masukkan kode keamanan yang ada di bawah ini. Lalu dicentang di bagian ini dicentang lalu daftar. Nah, dalam waktu kurang lebih 2 kali 24 jam surat Bapak Ibu akan dibalas dari Direktorat Kelembagaan. Nah, selanjutnya kita anggap bahwa Bapak Ibu sudah memiliki akun. Nah, jadi kita langsung menuju pada menu login. Seperti ini kita klik di sini masukkan password dan masukkan email dan passwordnya. Lalu kita klik login seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang paling pertama muncul adalah profil dari badan penyelenggara. Nah, selanjutnya untuk memulai registrasi silakan klik registrasi usulan seperti ini. Nah, lalu kemudian apa yang Bapak Ibu akan dirikan? Misalnya pendirian perguruan tinggi, kamu atau perubahan bentuk PTS. Misalnya perubahan bentuk ini kalau misalnya dari uh, sekolah tinggi menjadi institut atau menjadi universitas atau dari institut menjadi universitas dan seterusnya. Kemudian perubahan nama PTS, misalnya
katakan dari uh, STIMIK uh, STIMIK 10 November menjadi STIMIK uh, STIMIK Manokwari misalnya, terserah, bebas saja ya. Nah, selanjutnya uh, kalau misalnya Bapak Ibu akan membuka perguruan tinggi, nah, jadi kita klik aja di sini Bapak Ibu. Kita klik pendirian perguruan tinggi. Nah, lalu pilih daftar seperti ini. Nah, karena saya sudah melakukan pendaftaran karena kebetulan saat ini kami lagi mengajukan pendirian sekolah tinggi yang baru. Nah, jadi di sini akan diberikan, maaf, saudara sedang mengajukan salah satu usulan pada periode yang sama. Nah, jadi dalam satu periode eh, yayasan hanya boleh mendirikan eh, satu jenis perguruan tinggi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah data-data atau data usulan pendirian PTS yang sedang kita buat. Nah, ini adalah tanggal terbaru di 18 Juni 2021 kami mengajukan. Nah, selanjutnya karena di sini belum lengkap, Bapak Ibu sisa mengklik aja lengkapi. Klik di bagian ini di status usulan, kita klik seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada 7 langkah atau 7 step yang Bapak Ibu harus lewati sampai pada proses finish atau usulan tersebut dikirimkan. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu membuat surat permohonan pendirian dari pengurus dan badan penyelenggara. Jadi ini adalah surat segala bentuk jenis surat yang dikirimkan ke dalam akun Silem Kerma ini eh, menggunakan kop surat yayasan atau dari badan penyelenggara Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki. Nah, kita ketikkan aja nomor suratnya, kemudian tanggal surat permohonannya, jadi sesuaikan dengan surat yang Bapak Ibu buat seperti ini. Nah, lalu jangan lupa setelah menginput seperti ini, klik simpan. Nah, di sini ada akan berkedip-kedip jika Anda melakukan uh, input data. Jangan lupa untuk menekan tombol simpan. Nah, ini ya Bapak Ibu di bagian bawah. Nah, selanjutnya di step kedua, nah, Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi jenis perguruan tinggi apa yang akan dibuat. Nah, sampai mulai dari bentuk perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, calon ketuanya, kemudian alamatnya, kemudian di mana perguruan tinggi tersebut berada, dan sampai dia berada di LL Dikti wilayah keberapa. Nah, seperti itu. Lalu klik simpan. Selanjutnya, pada bagian step unggah dokumen atau step 3 seperti ini kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus upload. Nah, di sini saya belum upload, ada 2 lagi. Nah, jadi di sini ada 9 tambah 2 berarti ada 11 dokumen yang Bapak Ibu harus lengkapi. Nah, kecuali yang scan asli rekomendasi dari eh, lembaga lembaga layanan pendidikan tinggi, ini diupload pada saat pertama yang pada saat melakukan daftar Bapak Ibu yang pertama tadi, yang ada mengatakan bahwa sedang melakukan pengusulan eh, perguruan tinggi yang sama pada periode yang sama gitu. Jadi sedang melakukan pengusulan. Nah, di situ di bagian itu setelah kita klik daftar, nah, berkas ini akan diupload. Akan tetapi berkas yang lain ini nomor 1 sampai nomor 9 kecuali nomor 4 itu diupload di step 3. Nah, sekarang kita bahas apa-apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah permohonan surat permohonan izin pendirian PTS kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini harus dari badan penyelenggara Bapak Ibu, ditandatangani oleh ketua, ditandatangani bahasa dan dicap bahasa. Lalu kemudian Bapak Ibu scan dalam bentuk PDF lalu dimasukkan ke uh, akun ini. Kemudian scan asli akta notaris pendirian badan penyelenggara dan semua perubahannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 10 kali perubahan, misalnya setiap misalnya kita membuka di 2001,
sampai di misalnya 2020 terdapat ada 10 kali perubahan akta yayasan, maka semua harus di-scan, dimasukkan menjadi satu, lalu di-upload ke sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, scan surat asli keputusan yang berwenang tentang badan penyelenggaraan sebagai badan hukum. Nah, ini dari Kemenhumkam Bapak Ibu. Nah, di-scan aja semua yang pernah dikeluarkan oleh Kemenhumkam. Nah, kemudian scan asli rekomendasi sudah dibahas tadi. Selanjutnya, scan asli berita acara daftar hadir persetujuan pendirian dari badan pengurus dan badan penyelenggara. Nah, jadi ini adalah sebelum melakukan permohonan surat rekomendasi ini Bapak Ibu yang nomor 4 ini, terlebih dahulu Bapak Ibu harus melakukan rapat internal oleh badan pengurus atau badan penyelenggara yayasan, semua orang-orang yang terkait di dalamnya yang ada di dalam akta notaris, namanya tercantum, itu wajib melakukan rapat ataupun pembahasan untuk mendirikan sekolah tinggi yang akan kita dirikan atau universitas yang akan kita dirikan, seperti itu. Nah, lalu dibuatkan sebuah berita acara dan daftar hadir untuk dilampirkan di dalam surat ini Bapak Ibu. Jadi kalau perlu ada berita acara, kemudian ada notulen rapatnya. Berita acara boleh dalam bentuk notulen rapat, kemudian uh, selanjutnya daftar hadirnya, dan lebih baik lagi kalau misalnya ada foto Bapak Ibu. Jadi pada saat dalam ruang rapat, entah itu melalui Zoom atau daring ya, ataupun luring seperti itu, rapatnya Bapak Ibu bisa foto lalu dilampirkan. Nah, itu akan lebih baik. Nah, kemudian dokumen studi kelayakan. Nah, ini dokumen studi kelayakan ini harus diupload juga. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan uh, pendirian PTS-nya ataupun universitasnya, uh, terlebih dahulu harus menyediakan studi kelayakan dari perguruan tinggi yang akan didirikan. Nah, kemudian rencana OTK PTS atau ini semacam struktur organisasi, lalu diberikan tugas-tugasnya Bapak Ibu. Misalnya ketua tugasnya apa, eh, ini organisasi tata kelola PTS. Jadi misalnya ketua tugasnya apa, kemudian eh, pembantu ketua tugasnya apa, kemudian bagian administrasi tugasnya apa. Nah, ini mungkin secara generik dulu bisa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya scan asli surat pernyataan kesanggupan menyediakan dana investasi dan operasional dari badan penyelenggara beserta bukti kepemilikan dana. Jadi, Bapak Ibu, ini harus membuat surat pernyataan oleh ketua yayasan bahwa bersedia dan sanggup mendanai badan penyelenggara beserta PTS yang akan didirikan. Nah, salah satu bukti bahwa dalam rekening koran milik yayasan, jadi rekening atas nama yayasan ya Bapak Ibu, uh, minimal memiliki dana sebesar 500 juta. Nah, jadi untuk uh, satu prodi 500 juta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat perguruan tinggi PTS, lalu di bawahnya ada satu prodi dinaungi misalnya Bapak Ibu, maka dalam rekening koran wajib memiliki dana 500 juta. Nah, selanjutnya dokumen rancangan SPMI PTS yang akan didirikan. Nah, dokumen yang diminta ini Bapak Ibu dalam bentuk kebijakan. Jadi, rancangan rancangan bagaimana kira-kira uh, tentang sistem penjaminan mutu PTS yang akan didirikan, namun dirumuskan dalam bentuk kebijakan Bapak Ibu. Tidak, kalau misalnya belum bisa sampai dengan misalnya uh, manual mutu, kemudian standar, kemudian standar operasional prosedur, kemudian formulir dan lain-lain. Kalau belum bisa siapkan sampai di situ tidak apa-apa, karena memang yang diminta di sini adalah rancangan SPMI dalam bentuk dokumen kebijakan. Nah, selanjutnya yang belum saya upload ini adalah scan asli sertifikat hak tanah atau akta perjanjian sewa menyewa lahan bangunan yang dibuat oleh notaris. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya untuk mendirikan uh,
sekolah tinggi misalnya, itu minimal tanah yang dimiliki adalah 5.000 meter atau setengah hektar. Kemudian untuk institut adalah 8.000 meter. Kemudian untuk universitas adalah 10.000 meter atau 1 hektar minimal ya Bapak Ibu. Itu adalah syaratnya. Lalu kemudian kalau misalnya melakukan sewa menyewa lahan atau bangunan, maka sewanya harus perjanjian sewanya harus dibuat di notaris dan lama sewanya minimal 10 tahun Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah scan asli laporan keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir sesuai dengan ISAK 32 2009 atau scan asli laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Nah, jadi Bapak Ibu, jika yayasan Bapak Ibu atau badan penyelenggara Bapak Ibu berumur kurang dari 3 tahun, maka tidak perlu diaudit oleh akuntan publik. Nah, itu tidak boleh. Akan tetapi, kalau misalnya 3 tahun ke atas, ini saya garis bawah Bapak Ibu, 3 tahun ke atas, maka wajib diaudit oleh akuntan publik seperti itu. Nah, untuk pada tahap selanjutnya, Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu boleh memilih program program studi apa yang akan uh, diupload atau dibuka dalam PTS tersebut. Nah, kita pilih misalnya di sini pada jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, kita misalnya pilih sarjana, kemudian di rumpun ilmu ada humaniora, sains sosial, sains alam, sains formal, dan terapan. Nah, kebetulan pada usulan kami kali ini kami akan membuka program studi hukum yang mana kebetulan kami berada pada daerah 3T Bapak Ibu karena di Papua jadi uh, hal ini masih bisa kecuali kalau mungkin daerah Jawa atau daerah Sulawesi, Sumatera mungkin prodi hukum sedang moratorium ya akan tetapi karena daerah 3T dikecualikan Bapak Ibu sehingga kami masih bisa membuka prodi hukum. Nah, jadi silakan Bapak Ibu silakan uh, mencari prodi yang kira-kira di wilayah LL Dikti Bapak Ibu masih tersedia. Nah, selanjutnya di tahap yang kelima seperti ini. Nah, di tahap yang kelima setelah kita memilih program studi tadi hukum, Bapak Ibu tinggal memilih uh, berkas pemenuhan. Nah, ini ada dua formulir syarat pemenuhan minimum akreditasi program studi. Nah, Bapak Ibu tentu sudah menyiapkan borang ya. Nah, tinggal klik di bagian ini. Nah, klik di bagian ini, lalu pilih pemenuhan syarat minimum. Ini adalah lampiran borang atau instrumennya Bapak Ibu. Kita klik, lalu browse dalam bentuk PDF, lalu di-upload. Nah, selanjutnya lampiran formulir pemenuhan syarat minimum ini adalah semua jenis lampirannya Bapak Ibu. Jadi dokumen-dokumen misalnya data dosen, data tenaga kependidikan, kemudian rancangan SPMI, kemudian statuta, kemudian eh, rencana strategis, kemudian eh, berbagai macam jenis lampiran yang Bapak Ibu sudah siapkan itu dijadikan satu lalu diupload ke bagian ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah kita upload semua, kita pilih kembali ke step ke-6, data dosen, seperti ini. Nah, di sini kita pilih program studinya terlebih dahulu kita pilih karena dosen yang kita usulkan harus sesuai dengan jurusan Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya Bapak Ibu sudah mengupload dua prodi di sini, program studi. Nah, ternyata di sini salah salah pilih Bapak Ibu. Misalnya di sini ada dua, hukum dan manajemen. Yang harusnya di hukum, Bapak Ibu pilih di manajemen. Yang harusnya di manajemen, Bapak Ibu pilih di hukum. Sehingga perlu ketelitian di sini Bapak Ibu kita pilih seperti ini. Lalu lengkapi data dosen Bapak Ibu yang dimiliki minimal 5 orang ya Bapak Ibu. Nah, di sini kami sudah mengajukan 5 orang dosen yang sesuai dengan prodi hukum. Nah, jadi minimal ada 5. Nah, lalu kemudian di bagian ini Bapak Ibu uh, unggah ijazah semua transkrip nilai kesediaan menjadi dosen tetap, CV, KTP, dan surat penugasan
Itu semua dijadikan satu file, digabung dalam bentuk PDF lalu diupload ke sini Bapak Ibu. Seperti ini. Kita upload aja dalam bentuk PDF lalu simpan. Setiap satu kali selesai diisi, upload dokumen, simpan. Sehingga masing-masing dosen misalnya seperti ini, filenya bisa dilihat Bapak Ibu. Ini ada 5 dosen, bisa dilihat semua. Nah, selanjutnya step yang ketujuh adalah uh, finish. Nah, ini karena kebetulan tadi masih ada di bagian unggah dokumen, saya masih belum mengupload, ada dua, sehingga di sini unggah berkas belum lengkap. Nah, ini Bapak Ibu ditujukan ke bagian mana yang belum lengkap. Nah, kalau misalnya ini sudah lengkap Bapak Ibu, di sini akan meminta konfirmasi untuk mengecek ulang dari step 1 sampai step ke-6, lalu kita bisa menekan tombol finish Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya sudah selesai, uh, akan ada laporan dari badan ini, dari Direktorat Jenderal Pendidikan di bagian akun Bapak Ibu, di bagian finish ini tentang nomor registrasi Bapak Ibu. Nah, itu yang Bapak Ibu perlu di screenshot sebagai bukti bahwa telah melakukan upload ke dalam akun Silemkerma. Nah, demikianlah Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait tata cara penguploadan dokumen ini, silakan ketikkan di komen, dan saya senantiasa terbuka untuk saling sharing Bapak Ibu tentang uh, bagaimana cara mengupload dokumen, baik itu pendirian program studi, pendirian uh, perguruan tinggi swasta, dan lain-lain Bapak Ibu, tentu demi kemajuan pendidikan Indonesia kita. Nah, demikianlah, dan jika informasi ini bermanfaat, saya harapkan Bapak Ibu bisa uh, membagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa di like dan di subscribe channel YouTube saya agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya Bapak Ibu. Terima kasih.